Terkadang, beban yang kita pikul bukan berasal dari hal-hal yang kita pegang, melainkan dari hubungan yang sulit kita lepaskan. Kebenaran sederhana ini adalah inti dari topik hari ini, bagaimana melepaskan diri dari orang-orang dan situasi yang tidak lagi melayani kesejahteraan kita. Ini lebih dari sekadar mengucapkan selamat tinggal, ini tentang menciptakan ruang untuk pertumbuhan baru, kedamaian, dan penemuan diri. Saat kita menyelami perjalanan ini bersama, kita akan menjelajahi bagaimana kebijaksanaan abadi stoicisme dapat membimbing kita melalui keputusan yang seringkali menyakitkan, tetapi pada akhirnya membebaskan. Apakah itu teman beracun, pekerjaan buntu, atau kebiasaan buruk yang terus melekat? Belajar melepaskan adalah keterampilan yang memberdayakan, yang merebut kembali energi dan mengarahkannya untuk membangun kehidupan yang benar-benar pantas Anda dapatkan. Tetaplah bersama kami, dan mari kita ungkap seni melepaskan dengan lembut, membentuk kembali hubungan kita untuk membuka jalan yang tidak hanya mengarahkan kita pada bertahan hidup, tetapi juga berkembang. Jika Anda menghargai wawasan yang kami bagikan di sini, kebaikan sederhana yang bisa Anda lakukan untuk kami adalah menekan tombol berlangganan dan membagikan video ini dengan seseorang yang mungkin bisa mengambil manfaat darinya. Mari kita mulai. Jeda sementara. Langkah pertama kita dalam perjalanan melepaskan ini cukup intuitif, tetapi sangat efektif, menjauh sementara. Anggap saja seperti menekan tombol jeda pada pemutar musik. Sama seperti interlude singkat dalam lagu memberi kita waktu untuk menghargai melodi, mundur sejenak dari situasi pribadi memberi kita perspektif baru yang seringkali tersembunyi ketika kita terlalu dekat dengan kekacauan. Mengapa jarak sementara ini begitu penting? Ini tentang kejernihan. Ketika kita terjebak dalam panasnya momen, emosi kita dapat mengaburkan penilaian, membuatnya sulit untuk melihat situasi apa adanya. Dengan menciptakan ruang fisik dan emosional, kita memberi diri kita kesempatan untuk menenangkan diri, mengevaluasi ulang, dan merespons dengan pikiran yang lebih jernih. Ini bukan tentang melarikan diri dari masalah, tetapi tentang menanganinya dengan lebih efektif. Selama waktu terpisah ini, penting untuk merenungkan sifat interaksi Anda dan perasaan yang mereka bangkitkan. Apakah reaksi-reaksi ini dibenarkan? Apakah mereka sebanding dengan situasinya? Terkadang, ketika kita mundur, kita menyadari bahwa respons kita lebih banyak berkaitan dengan keluhan masa lalu atau stres yang terakumulasi, bukan masalah yang terjadi saat itu. Kesadaran ini saja bisa sangat membebaskan. Selain itu, jeda ini memungkinkan kita untuk berkonsultasi dengan pemandu stoik dalam diri kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan kita terletak bukan pada mengubah peristiwa eksternal dalam hidup kita, tetapi dalam mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Ketika kita menjauh, kita bukan hanya menghindari kekacauan, kita mengambil waktu untuk memperkuat benteng batin kita agar ketika kita kembali ke situasi tersebut, kita tidak hanya bereaksi secara impulsif, tetapi bertindak dengan pikiran yang rasional dan disengaja. Jadi, bagaimana kita efektif mengambil jarak? Ini tidak selalu berarti mengambil jeda drastis atau memutus komunikasi. Ini bisa sesederhana menarik napas dalam-dalam selama diskusi yang panas, memilih untuk merespons email nanti daripada segera, atau memutuskan untuk menghabiskan sehari sendirian untuk mengumpulkan pikiran. Kuncinya adalah mengenali kapan kebisingan emosional menjadi terlalu keras dan memberi diri kita izin untuk mencari ketenangan, bahkan jika hanya sesaat. Menilai hubungan. Langkah kedua dalam perjalanan kita untuk melepaskan adalah menilai hubungan, sebuah langkah yang membutuhkan kejujuran dan keberanian. Ini tentang melihat dengan jujur interaksi kita dan menanyakan beberapa pertanyaan sulit, apakah hubungan ini mendukung pertumbuhan saya atau justru menghambatnya? Apakah saya menjadi lebih baik atau lebih buruk karena hubungan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah, dan seringkali mengharuskan kita menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang diri kita sendiri dan orang lain. Dalam menilai setiap hubungan, Stoicisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan kebajikan dan kesejahteraan pribadi. Ini mendorong kita untuk mempertimbangkan apakah orang-orang dalam hidup kita berkontribusi pada perkembangan moral dan emosional kita atau justru menguranginya. Ini bukan hanya tentang menilai orang lain, ini tentang merefleksikan manfaat timbal balik dari hubungan tersebut.
Apakah kita menjadi yang terbaik dalam hubungan ini, dan apakah kita memberi orang lain kesempatan yang sama? Terkadang, kita mungkin menemukan bahwa beberapa hubungan, bahkan yang sudah lama terjalin, telah menjadi lebih tentang kenyamanan atau kebiasaan daripada pengaruh positif. Kesadaran ini bisa sangat menantang, terutama ketika ikatan tersebut melibatkan teman dekat atau anggota keluarga. Namun, pendekatan Stoik bukanlah memutuskan hubungan dengan dingin, melainkan mendefinisikan ulang hubungan tersebut dengan cara yang lebih sehat bagi kedua belah pihak yang terlibat. Misalnya, jika sebuah persahabatan telah berubah menjadi kompetitif atau hubungan keluarga menjadi terlalu kritis, mungkin perlu untuk mendefinisikan ulang batasan dan interaksi dalam hubungan tersebut. Ini mungkin berarti melakukan percakapan terbuka dan jujur tentang kebutuhan dan harapan, atau mungkin melibatkan memilih untuk berinteraksi dengan cara yang berbeda yang melindungi ruang emosional Anda. Lebih jauh lagi, langkah ini bukan tentang membuat keputusan cepat atau perubahan langsung. Seringkali, ini tentang pergeseran bertahap dan penyesuaian berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kedua belah pihak. Tujuannya selalu harmoni dan pemahaman, sejalan dengan ideal Stoik untuk hidup sesuai dengan alam, yang termasuk dalam sifat kita sebagai makhluk sosial. Menilai hubungan kita melalui lensa Stoik memberdayakan kita untuk membuat pilihan bijaksana tentang siapa yang kita izinkan masuk ke dalam lingkaran dalam kita, ruang sakral di mana jiwa kita dapat terbang tinggi atau terbebani. Evaluasi ini membantu kita membina hubungan yang benar-benar memperkaya dan membuang pola-pola yang memperpetuasi negativitas. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya meningkatkan kehidupan kita sendiri, tetapi juga mungkin memberikan dorongan bagi orang lain untuk merenungkan pertumbuhan pribadi dan kesehatan emosional mereka. Meminta nasihat dari individu yang dipercaya. Langkah ini sangat penting karena, meskipun kita berusaha sebaik mungkin untuk melihat sesuatu dengan jelas, kita semua rentan terhadap bias dan titik buta kita sendiri. Menghubungi seseorang yang kita percayai, seorang mentor, teman dekat, atau bahkan anggota keluarga yang memahami nilai-nilai kita, dapat memberikan perspektif baru yang mungkin kita lewatkan sendiri. Stoicisme sangat menghargai konsep teman filosofis. Ini bukan sembarang teman, mereka adalah orang-orang yang menantang kita untuk tumbuh, yang tidak takut untuk mengatakan kebenaran yang sulit, dan yang benar-benar menginginkan yang terbaik untuk kita. Mereka bertindak sebagai cermin, memantulkan diri kita yang sebenarnya, bukan hanya apa yang ingin kita lihat. Dalam proses melepaskan, individu-individu ini dapat membantu kita menavigasi emosi dan keputusan kita dengan lebih efektif. Mereka dapat mengingatkan kita tentang komitmen kita untuk menjalani hidup yang penuh kebajikan, bahkan ketika kita tergoda untuk bertindak impulsif atau karena frustrasi. Tapi mengapa langkah ini begitu penting? Pikirkan saat-saat di mana Anda merasa kewalahan atau terbebani emosi. Dalam momen-momen itu, kemampuan Anda untuk berpikir rasional mungkin terganggu. Seorang penasihat yang dipercaya dapat membantu menstabilkan pikiran Anda dan menawarkan perspektif yang tenang dan masuk akal. Mereka dapat membantu memecah situasi, menjadikannya lebih mudah dikelola, dan menyarankan langkah-langkah praktis ke depan yang tetap setia pada prinsip-prinsip Stoik Anda. Lebih jauh lagi, dialog dengan seseorang yang memahami dan berbagi pandangan filosofis Anda dapat memberikan dukungan yang sangat meneguhkan. Ini bukan hanya tentang mendapatkan nasihat untuk masalah tertentu, ini juga tentang menyambung kembali dengan keyakinan dan nilai-nilai inti Anda. Percakapan ini dapat memperkuat rasa tujuan Anda dan memperkuat tekad Anda untuk menghadapi tantangan dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih. Dalam praktiknya, meminta nasihat mungkin berarti mengatur pertemuan rutin dengan seorang mentor, bergabung dengan kelompok diskusi yang berfokus pada praktik Stoik, atau bahkan berpartisipasi dalam forum dan komunitas daring di mana dialog filosofis berlangsung. Apapun formatnya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Anda tidak mengisolasi diri dengan tantangan Anda. Stoicisme, bagaimanapun, mengajarkan bahwa meskipun kita harus bergantung pada diri sendiri, kita juga makhluk sosial, dan berbagi perjalanan kita memperkaya pengalaman kita serta pengalaman orang-orang di sekitar kita. Langkah meminta nasihat ini bukan tentang melepaskan kekuatan pengambilan keputusan kita,
melainkan memperkaya keputusan tersebut dengan kebijaksanaan kolektif. Dengan membuka diri terhadap wawasan orang lain, kita membuka jalan menuju pendekatan yang lebih seimbang dan penuh pemikiran terhadap setiap masalah yang kita hadapi, memastikan bahwa jalan kita menuju melepaskan diri sebaik mungkin dan seterang mungkin. Menetapkan batasan emosional. Dalam perjalanan kita untuk melepaskan, yang dipandu oleh prinsip-prinsip stoik, langkah keempat ini sangat penting dan transformatif, menetapkan batasan emosional. Ini adalah saat kita belajar tidak hanya bereaksi terhadap dunia di sekitar kita, tetapi merespons dengan niat dan kebijaksanaan. Menetapkan batasan emosional berarti memutuskan bukan hanya siapa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita, tetapi juga seberapa dalam kita membiarkan mereka mempengaruhi kita. Ini tentang menciptakan ruang perlindungan di sekitar kesejahteraan emosional kita yang membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sehat dan seimbang. Pikirkan batasan emosional sebagai menetapkan aturan dalam menangani perasaan Anda. Secara praktis, ini mungkin berarti mengenali kapan sebuah percakapan tidak lagi konstruktif dan memilih untuk mundur, atau mengidentifikasi situasi yang memicu emosi negatif dan belajar untuk mendekatinya dengan cara yang berbeda. Ini bukan tentang membangun tembok atau menutup diri dari orang lain, tetapi tentang mengetahui di mana wilayah emosional Anda dimulai dan berakhir, serta menjaga ruang tersebut dengan tekad yang lembut namun tegas. Mengapa ini begitu penting? Karena tanpa batasan ini, mudah bagi kita untuk merasa kewalahan, untuk kehilangan pandangan tentang di mana emosi orang lain berakhir dan emosi kita dimulai. Stoicisme mengajarkan bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan, kita dapat mengendalikan reaksi kita. Batasan emosional membantu kita melatih hal ini dengan memberi kita waktu untuk berhenti sejenak dan memilih respons kita, daripada terbawa oleh perasaan sesaat. Batasan ini memungkinkan kita tetap tenang dan terkendali, bahkan di tengah provokasi atau kekacauan emosional. Selain itu, menetapkan batasan ini sangat memberdayakan. Ini adalah pernyataan bahwa Anda cukup menghargai kedamaian batin Anda untuk melindunginya. Ini tidak berarti Anda berhenti peduli pada orang lain, melainkan, ini berarti Anda mulai merespons, bukan bereaksi. Anda berinteraksi dengan belas kasih dan kejernihan, bukan membiarkan emosi Anda mengendalikan tindakan Anda. Pergeseran ini tidak hanya meningkatkan interaksi Anda, tetapi juga mengarah pada rasa hormat diri dan kesadaran diri yang lebih dalam. Untuk menetapkan batasan ini secara efektif, penting untuk terlebih dahulu memahami pemicu emosional dan kerentanan Anda. Renungkan pengalaman masa lalu, jenis interaksi apa yang membuat Anda merasa terkuras, marah, atau kehilangan kendali. Gunakan kesadaran ini untuk mulai menetapkan batasan yang mencegah situasi seperti itu. Misalnya, jika Anda tahu bahwa topik percakapan tertentu menyebabkan kemarahan atau kecemasan, Anda mungkin memutuskan sebelumnya bagaimana menangani diskusi tersebut secara konstruktif atau memilih untuk menghindarinya jika memungkinkan. Ingatlah bahwa tujuan menetapkan batasan emosional bukan untuk menjauh dari emosi, tetapi untuk menciptakan ruang di mana emosi tidak mengalahkan pencarian stoik Anda untuk ketenangan dan alasan. Saat Anda mempraktikannya, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat berinteraksi dengan lebih penuh dan otentik dalam hubungan Anda karena Anda berinteraksi dari tempat kekuatan dan stabilitas, bukan dari kerentanan dan reaktivitas. Pertimbangkan konsekuensi dari menjauh. Dalam stoicisme, penekanan seringkali pada rasionalitas dan kebajikan, yang mengharuskan kita untuk melihat melampaui momen saat ini dan menimbang keputusan kita terhadap dampak masa depan mereka. Ketika kita berpikir tentang menjauh dari seseorang atau sesuatu, penting untuk bertanya, apa yang akan saya dapatkan dari jarak ini? Apa yang mungkin saya hilangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya praktis, tetapi juga sangat filosofis, memaksa kita untuk menghadapi nilai-nilai dan prioritas kita. Misalnya, menjauh mungkin membawa bantuan segera dari stres atau konflik, tetapi juga bisa menyebabkan penyesalan atau rasa kehilangan jika tidak dipertimbangkan dengan hati-hati. Ini mungkin berarti lebih sedikit pertengkaran dalam jangka pendek, tetapi bisa mengakibatkan hilangnya koneksi atau peluang untuk pertumbuhan dalam jangka panjang.
Pendekatan Stoik akan meminta kita untuk merenungkan hasil ini secara mendalam, memastikan bahwa keputusan kita untuk menjauh selaras dengan tujuan hidup kita yang lebih luas dan pencarian eudaimonia, yaitu berkembang melalui hidup secara virtuoso. Selain itu, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita pada dasarnya adalah tentang tanggung jawab. Ini mengakui bahwa pilihan kita memengaruhi lebih dari sekadar kehidupan kita sendiri, mereka menyebar untuk menyentuh orang lain. Langkah ini mengharuskan kita untuk memikirkan tanggung jawab kita terhadap orang lain dan apakah tindakan kita akan mengarah pada harmoni atau ketidakharmonisan. Apakah menjauh akan membantu semua pihak untuk tumbuh dan menemukan kedamaian, atau hanya akan memindahkan masalah yang belum terselesaikan ke masa depan. Pertimbangan ini bukan hanya tentang menghindari hasil negatif, tetapi juga tentang mendorong hasil positif. Kadang-kadang, menciptakan jarak bisa menjadi hal yang paling penuh kasih yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ini dapat memberikan ruang yang diperlukan bagi setiap orang untuk merenung, menyesuaikan diri, dan mungkin mendekati interaksi mereka dengan kedewasaan dan pemahaman yang lebih besar di masa depan. Dalam praktiknya, langkah ini mungkin melibatkan menulis jurnal tentang hasil potensial, mendiskusikannya dengan teman terpercaya, atau bahkan mencari nasihat profesional. Kuncinya adalah bergerak dengan perlahan dan penuh perhatian, sepenuhnya menyadari beratnya keputusan kita. Ini bukan tentang takut membuat keputusan, tetapi tentang membuat keputusan dengan hati penuh dan pikiran yang jelas, yakin bahwa kita bertindak tidak hanya untuk hari ini tetapi juga untuk diri kita di masa depan dan jenis kehidupan yang ingin kita jalani. Dengan mempertimbangkan konsekuensi dari menjauh dengan hati-hati, kita menghormati prinsip Stoik untuk hidup dengan pandangan jauh ke depan dan kebijaksanaan, memastikan bahwa keputusan kita berkontribusi pada kehidupan yang tidak hanya damai tetapi juga bermoral dan bertujuan. Ambil istirahat dari media sosial. Di era digital saat ini, kita dibombardir oleh aliran informasi, opini, dan perbandingan yang konstan yang dapat membebani indera kita dan mengaburkan penilaian kita. Praktik Stoik untuk menjaga ketenangan batin sangat terpengaruh oleh sifat hiperterhubung dalam kehidupan kita, membuatnya penting untuk sesekali mundur dan menilai kembali keterlibatan kita dengan platform digital. Mengapa mengambil istirahat dari media sosial? Pertimbangkan sifat platform-platform ini. Mereka dirancang untuk menarik dan mempertahankan perhatian kita, seringkali dengan mengorbankan ketenangan pikiran kita. Mereka bisa menjadi sumber gangguan yang signifikan, menarik fokus kita dari kegiatan yang lebih bermakna dan mempengaruhi kesejahteraan emosional kita. Media sosial juga bisa mengubah persepsi kita tentang kenyataan, menyajikan versi kehidupan yang diedit yang menekankan puncak dan meminimalkan kerendahan, yang mengarah pada perbandingan yang tidak adil dan ketidakpuasan dengan kehidupan kita sendiri. Mengambil istirahat memungkinkan kita untuk mengatur ulang ekspektasi kita dan mendapatkan kembali perspektif tentang apa yang benar-benar penting. Ini tentang menyambung kembali dengan dunia nyata dan berinteraksi dengannya secara langsung, bukan melalui lensa yang disaring dari umpan media sosial. Ini bisa berarti lebih banyak waktu yang dihabiskan dalam interaksi tatap muka, mengejar hobi, atau sekadar berada di momen saat ini. Semua ini penting untuk kehidupan Stoik yang menghargai pengalaman otentik daripada yang tampak. Selain itu, detoks media sosial dapat membantu memperkuat tekad Stoik kita dengan mengurangi kebisingan yang mengganggu kemampuan kita untuk berpikir dengan jelas dan bertindak sesuai prinsip kita. Ini tentang mengendalikan impuls kita untuk memeriksa notifikasi atau menggulir tanpa henti, sebuah praktik dalam disiplin diri yang dapat memperkuat ketahanan mental kita. Ini membantu kita mengembangkan rasa apatia, konsep Stoik tentang ketenangan di hadapan rangsangan eksternal, dengan menghapus diri kita dari serangan pemicu konstan yang bisa dihadirkan oleh media sosial. Bagaimana cara efektif untuk mengambil istirahat? Tidak perlu menjadi pemutusan dramatis atau penarikan sepenuhnya. Ini bisa sesederhana menetapkan waktu tertentu dalam sehari untuk memeriksa media sosial, membatasi diri pada hari-hari tertentu dalam seminggu, atau bahkan memutuskan untuk hanya terlibat dengan konten positif atau edukatif tertentu. Kuncinya adalah menetapkan batasan yang menghormati ruang mental dan waktu Anda, memastikan bahwa keterlibatan Anda adalah disengaja dan bukan kebiasaan. Dengan menerima langkah ini,
kita tidak hanya merebut kembali waktu dan ruang mental kita, tetapi juga menyelaraskan kebiasaan sehari-hari kita dengan tujuan stoik yang lebih besar untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur dan berarti. Dengan sesekali menjauh dari media sosial, kita dapat memastikan bahwa ketika kita berinteraksi, itu sesuai dengan syarat kita dan dengan cara yang memperkaya daripada mengurangi perjalanan kita menuju keunggulan pribadi dan ketenangan. Fokus pada kebutuhan pribadi adalah langkah akhir dalam pendekatan stoik kita terhadap detasemen, sebuah langkah yang membawa kita kembali ke inti filosofi stoik, yaitu fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini melibatkan refleksi mendalam tentang kebutuhan sebenarnya kita versus keinginan kita, membedakan antara apa yang penting untuk kesejahteraan kita dan apa yang hanya diinginkan. Fokus pada kebutuhan pribadi bukan tentang egoisme, sebaliknya, ini tentang pelestarian dan perbaikan diri. Ini mengakui bahwa untuk dapat melayani orang lain dan menjalani kehidupan yang berbudi luhur, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kebutuhan ini tidak hanya fisik, seperti makanan, air, dan tempat tinggal, tetapi juga emosional dan psikologis, termasuk kedamaian, stabilitas, dan pertumbuhan. Dalam praktiknya, ini berarti membuat pilihan yang disengaja yang selaras dengan nilai-nilai batin kita dan berkontribusi pada kebahagiaan dan ketahanan jangka panjang kita. Misalnya, ini bisa melibatkan memprioritaskan tugas dan hubungan yang mendukung pertumbuhan kita dan mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energi kita tanpa memberikan hasil yang berarti. Ini tentang mengalokasikan waktu dan energi kita dengan bijaksana, memastikan bahwa kita berinvestasi di area yang mendekatkan kita pada kehidupan stoik ideal yang harmonis dan memuaskan. Lebih jauh lagi, fokus pada kebutuhan pribadi memerlukan kita untuk menyadari batasan kita dan mengenali kapan kita terlalu banyak menyebar. Prinsip stoik tentang kemandirian bukan tentang isolasi, tetapi tentang memahami dan mempertahankan kapasitas kita untuk keterlibatan tanpa mengorbankan ketenangan kita. Ini mengajarkan kita bahwa kepuasan sejati tidak berasal dari pujian atau pencapaian eksternal, tetapi dari hidup sesuai dengan alam, baik alam kita sendiri maupun alam dunia di sekitar kita. Selain itu, langkah ini mendorong kita untuk secara teratur melakukan refleksi diri. Dengan memeriksa hidup kita melalui lensa stoik, kita dapat mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagi kita, apa yang membantu kita berkembang, dan apa yang menahan kita. Proses penilaian diri yang berkelanjutan ini membantu kita membuat penyesuaian dalam hidup kita yang selaras dengan keyakinan filosofis kita, memastikan bahwa tindakan kita selalu dipandu oleh prinsip kita. Dengan menerima pendekatan terfokus ini, kita tidak hanya meningkatkan hidup kita sendiri, tetapi juga membangun dasar untuk interaksi yang lebih sehat dengan orang lain. Ketika kita jelas dan terpenuhi dalam hidup kita sendiri, kita dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang positif dan produktif, bukan reaktif atau penuh rasa dendam. Dengan fokus pada kebutuhan pribadi kita membangun kehidupan yang tidak hanya memuaskan saat ini tetapi juga berkelanjutan dan memperkaya dalam jangka panjang. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini saat kami mengeksplorasi pendekatan stoik terhadap detasemen. Ingatlah bahwa perjalanan menuju ketenangan batin dan pertumbuhan pribadi bukan tentang menjauh dari kehidupan, tetapi berinteraksi dengannya dengan cara yang lebih berarti menurut syarat kita sendiri. Kami berharap langkah-langkah ini menginspirasi Anda untuk merenung, memilih, dan bertindak dengan kebijaksanaan dan keberanian. Jika Anda menemukan panduan ini bermanfaat dan mencari lebih banyak wawasan tentang hidup stoik, silakan periksa video yang kami sarankan di sini di layar. Selami lebih dalam dunia stoicisme dan terus berkembang bersama kami. Terima kasih telah menjadi bagian dari Stoic Journal. Sampai jumpa lagi, teruslah mencari kebijaksanaan yang membawa kedamaian, dan ingatlah bahwa jalan menuju kehidupan yang terpenuhi selalu dalam kendali Anda.